Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah. Saya mahasiswi Staidiniyah Pekanbaru. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang metode pembelajaran untuk mata kuliah hadis pendidikan. Sebelum saya masuk pada hadis tentang metode pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran. Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kemajuan manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu, seperti yang diperintahkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Kegiatan pendidikan pada dasarnya selalu terkait dua belah pihak, yaitu pendidik dan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, pendidik memiliki peran utama dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk metode pembelajaran itu sendiri, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti melewati jalan. Maka metode memiliki arti suatu jalan. Suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata belajar, yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan seseorang belajar. Secara umum, metode pembelajaran adalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi cara, teknik atau strategi yang teratur dan sistematis dalam memberikan materi pembelajaran. Selanjutnya, saya di sini akan membahas hadis tentang metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama, metode peragaan dan demonstrasi. Yang kedua, metode cerita dan kisah. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode diskusi. Dan yang kelima, metode ceramah. Selanjutnya, untuk hadis metode peragaan dan demonstrasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara maliku bisababati wal wusta. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka Nabi dan dia seperti ini di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Analisanya, dalam dunia pendidikan sekarang ini, para pendidik dianjurkan sekali untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan pelajaran dengan menggunakan alat peraga. Dalam metode pengajarannya, metode peraga ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan. Media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik di dalam ataupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses pembelajaran. Media pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya, hadis tentang metode cerita dan kisah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulu yamsi fasatada alaihi al-atasa fanazala bi anara fashariba minhum summa kharaja fa iza wa huwa bikalbi yalhasu ya'kulu
sara minal atsi faqala laqad balagha hadda mithlal ladzi balagha bi famala khuffahu thumma amsakahu bi fihi summa raqiya fasaqqal qalbu fasakarallahu lahu faghara lahu faqalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran qala fi kulli kabidin ratbatin ajran rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia merasa sangat haus sekali. Kemudian ia menemukan sumur, lalu ia masuk ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba datang seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya. Ia menjilati tanah karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku. Kemudian masuk ke sumur lagi dan ia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian ia sambil menggigit sepatunya dan ia beri minum anjing itu. Kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kita mendapat pahala karena kita menolong hewan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, di setiap yang mempunyai limpa basah ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Analisanya adalah, hadis di atas menjelaskan tentang metode cerita dapat membutuhkan kesan yang mendalam pada anak didik. Bahkan kaidah ini merupakan metode yang menarik yang mana sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Teknik ini menjadikan penyampaian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menarik sehingga menimbulkan minat di kalangan para sahabat. Selanjutnya, metode tanya jawab. Hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man ahaqqan nas bi husnis subhat. Qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adnaka rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati? Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dengan kamu. Hadis riwayat Muslim. Analisanya, dari penjelasan hadis di atas, Rasulullah menggunakan metode tanya jawab sebagai strategi pembelajarannya. Beliau sering menjawab pertanyaan dari sahabat ataupun sebaliknya. Metode tanya jawab itu sendiri ialah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga komunikasi ini terlihat ada timbal baliknya antara guru dengan siswa. Tujuan terpenting dari metode tanya jawab ini adalah guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta didik, dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh pendidik tersebut. Selanjutnya, metode diskusi. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah, unsuruhu iza kana madluman afara'aitu iza kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahzuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna zalika nasruhu. Rawahu Bukhari.
yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizolimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika menolong orang zalim? Rasulullah menjawab, tahanlah, hentikan dia, dan kembalikan dari kezoliman, karena sesungguhnya itu pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Analisanya, diskusi pada dasarnya adalah tukar pikiran dan unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan atau merampungkan keputusan bersama. Jika ditelaah dari beberapa riwayat hadis, Rasulullah adalah orang yang paling banyak melakukan diskusi. Metode diskusi ini sering dilakukan Rasulullah bersama para sahabat untuk mencari kata sepakat. Tetapi, walaupun Nabi sering melakukan dan membolehkan mendidik dengan metode diskusi, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hikmah ataupun dengan bijak, agar segala sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa ada permusuhan. Karena metode diskusi ini berbeda dengan metode debat. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai. Metode ceramah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika turun wahyu yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhairi bin Harb qala hadatsana Jarir an Abdi Malik bin Umar an Musa bin Tolha an Abi Hurairah qala lamma anzalat hazihil ayat wa anzir asyira naka aqrabin. Asy-Syu'ara 125. Doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Quraisyah fajtama'u fa'ammu wa hassu faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidhu anfusikum minan nar, ya bani Murrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hasim anqidhu anfusikum minan nar, ya bani Abdul Muthalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimah anqidhu anfusiki minan nar, fa inni la amlaka lakum minallahi say'a ghaira anna lakum rahima sabiluha bibaliha. Rawahu Muslim. Yang artinya, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id dan Zuhair ibnu Harb berkata, menceritakan kepada kami Jarir dari Abdu Malik ibnu Umar dari Musa bin Tolha dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala diturunkan ayat ini, dan peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 125. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah berbicara secara umum dan khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka.
Wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku tidak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menyampaikan suatu wahyu atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan, bahkan memberi peringatan kepada siapapun dengan metode ceramah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara secara umum dan khusus di hadapan orang-orang Quraisy dengan tujuan mengajak orang-orang Quraisy dan lainnya menyelamatkan diri dari neraka dengan usahanya sendiri, karena Rasulullah tidak kuasa menolak siksaan dari Allah sedikit pun terhadap umatnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode hadis tentang metode pembelajaran. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.